Qin Yichen memandang Diaken di depannya. Dan meskipun ada banyak fitnah di hatinya, dia masih harus melakukan sesuatu untuk wajahnya. Setelah batuk ringan, dia mengeluarkan cara kuno seorang sarjana. Itu urusanku. Apa hubungannya denganmu? Sikap Qin Yichen membuat Diaken sedikit tercengang, dan dia mengangguk cepat. Ya, aku terlalu banyak bicara. Diaken buru-buru tersenyum, dan dia tidak peduli lagi dengan Qin Yichen tentang masalah ini, dan buru-buru menarik Qin Yichen dengan penampilan yang sangat hormat. Tolong, jika hal besar terjadi hari ini, saya harus menghukum kedua orang ini dengan baik, dan saya akan memberi Anda penjelasan ketika saatnya tiba. Qin Yichen bersenandung lembut dan berjalan ke kuil dengan tangan di punggungnya. Melihat pemandangan di depannya, Athena benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Lagi pula, jika dia tidak menghela nafas ketika dia menemukan Xingyu ini, dia tidak akan membuat cendekiawan itu begitu dihormati di dunia ini. Bukan karena Qin Yichen begitu sombong sekarang. Dalam lingkungan seperti itu, dengan identitas apapun, tidak mungkin untuk meniru adegan seperti Qin Yichen. Saat Qin Yichen berjalan ke pintu masuk kuil, tiba-tiba, dia berbalik dan menatap tajam ke arah Athena. Belum masuk, nunggu malu di luar. Athena tertegun sejenak, ingin segera bergegas dan menamparkan kepala Qin Yichen beberapa kali. Siapa yang membuatmu tertawa? Apakah Anda berbicara dengan 12 dewa utama seperti ini? Melihat Athena tidak mau bekerja sama, Qin Yichen langsung mentransmisikan suaranya. Jika kamu tidak bekerja sama, maka kamu akan mengaku kalah. Athena menghentakkan kakinya dengan marah, lalu bergegas masuk ke kuil. Tindakan ini menyebabkan ledakan desahan dari orang-orang yang menonton pertunjukan di luar. Memasuki kuil, mata Qin Yichen mencakup semua yang ada di sekitarnya. Aneh, tempat ini tidak terinfeksi. Mungkinkah aku salah sejak awal? Dalam spekulasi Qin Yichen, rencana Lu dan orang-orang ini adalah untuk sepenuhnya mengendalikan medan bintang, dan kemudian menyerang bersama ketika mereka dapat bersaing dengan Zeus. Meskipun Olympus hari ini umumnya damai, ada perang dari waktu ke waktu, yang membuat mereka fokus pada Olympus. 12 dewa utama juga mengejar pertemuan besar para dewa, dan tidak ada tanda-tanda akan pergi. Pada titik kritis ini, mereka harus memilih untuk menempati wilayah terluar, dan kemudian menunggu kesempatan untuk berkembang. Di dunia ini di mana transmisi informasi sangat lambat, ketika Olympus tahu apa yang terjadi di sini, saya khawatir orang-orang ini sudah berkumpul. Mengumpulkan cukup banyak bintang untuk bisa bertarung melawan Olympus. Tapi sekarang, dalam informasi yang dikirim oleh Athena, memang ada orang yang terinfeksi di sini, dan memang ada orang dengan gejala seperti itu, tetapi hanya ada satu tempat. Tidak ada yang seperti ini di tempat lain di sektor ini. Mungkinkah ini hanya tempat untuk pengujian? Qin Yichen mengetuk kepalanya, dan kemudian memilah informasi dari awal, tidak termasuk informasi yang dia tidak yakin, dan menggunakan informasi yang ada untuk membuat kesimpulan. Pertama, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa beberapa orang di bidang bintang ini telah terinfeksi, tetapi hanya kota utama, dan semua orang di kota utama yang terinfeksi. Kedua, tujuan sebenarnya dari orang-orang ini jelas bukan Olympus, tetapi untuk merebut bidang bintang luar. Jika tidak mungkin untuk memperingatkan Olympus. Ketiga, metode dan rencana pihak lain tidak bisa diremehkan. Setelah perhitungan yang cermat, hanya ada 3 informasi yang dapat diandalkan. Qin Yichen tidak dapat memikirkan lebih banyak informasi untuk saat ini. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak memilih untuk membentuk aliansi dengan Zeus dan yang lainnya setelah meninggalkan Olympus selama tahun ini. Dalam keadaan seperti itu, Qin Yichen memilih Mingze untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, ancaman orang-orang ini tidak dapat segera dihilangkan di luar, dan bahkan jika Zeus memiliki niat untuk menguntungkan dirinya sendiri, tidak ada cara untuk datang untuk menyelamatkan untuk pertama kalinya. Kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, jika dia berani menonjol dan muncul, bukankah jelas dia akan membiarkan lawannya menamparnya? Qin Yichen belum sebodoh itu. Lihat sekarang, segera setelah saya meninggalkan Olympus, Lu dan orang-orang ini tidak lagi mengganggu diri mereka sendiri. Omong-omong, untuk mengungkapkan kekuatan orang-orang ini, hanya perlu beberapa waktu untuk mengetahui posisi mereka. Mereka membiarkan diri mereka pergi, dan mereka untuk sementara aman. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga berada dalam situasi yang sangat memalukan. Informasi yang dimiliki Qin Yichen sekarang adalah informasi yang sudah ketinggalan zaman dari setahun yang lalu. Dan Zeus tidak akan mengambil inisiatif untuk membagikan ini. Informasi. Tunjukkan padanya. Dalam lingkungan seperti itu, keinginan Qin Yichen untuk melakukan sesuatu dan berpartisipasi dalam masalah ini sekeras langit. Menggelengkan kepalanya dengan kuat, Qin Yichen merasa sedikit menyesal. Sayang sekali, jika saya bisa berpartisipasi kali ini, mungkin saya masih bisa mengendalikan pertempuran. Jika dia bisa tinggal di depan Zeus dengan ketenangan pikiran, setidaknya dia bisa menyeimbangkan kedua belah pihak. Selama tidak ada perang, ini adalah situasi yang paling menguntungkan bagi Qin Yichen. Tapi sekarang,
Qin Yichen harus pergi. Dan, tanpa informasi terbaru, dia tidak tahu apakah pengaturan di tempat-tempat ini adalah praktik sebelumnya atau rencana yang masih dilaksanakan. Bagaimana jika mereka punya rencana lain? Bagaimana jika trik ini memiliki kegunaan lain? Bagaimana jika mereka benar-benar berencana untuk menyerang Olympus dan akan datang pertunjukan serigala yang bagus? Terlalu banyak kemungkinan membuat Qin Yichen berhenti berpikir. Aku tidak bisa melihat. Kata-kata Qin Yichen datang dari lubuk hatinya. Dia tahu terlalu sedikit tentang lawan-lawannya. Sangat sedikit sehingga dia bahkan tidak mengenal mereka. Jadi dia hanya bisa menyimpulkan dari tindakan mereka. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk membuat pilihannya lebih bijaksana. Pada intinya, ini adalah cara yang paling mungkin untuk menyerang Olympus. Menyerang tanah dan melemahkan kekuatan Olympus dan Zeus sedikit demi sedikit. Tapi Qin Yichen tidak bisa memahami kalimat ini. Itu benar-benar mengejutkan dia di samping. Dia dengan cepat berlutut di tanah, dan membungkuk dalam-dalam ke Qin Yichen. Juga minta pria itu untuk mengutarakan pendapatnya. Kami memang beberapa hal yang sulit di tangan kami. Pada saat ini, tidak hanya Qin Yichen yang tercengang, tetapi bahkan Athena di sampingnya pun penuh kebingungan. Jika dia berbicara tentang bocah buku dan orang-orang percaya itu, Qin Yichen masih bisa mengerti. Anda datang dengan pendapat yang tinggi. Jelas, apa yang akan dia katakan tidak ada hubungannya dengan pengalaman Qin Yichen. Qin Yichen mengangguk dan menghela nafas. Katakan padaku, jika itu dalam kemampuanku, aku pasti akan membantumu. Sekarang Qin Yichen juga bermaksud untuk mendapatkan lebih banyak informasi di bidang bintang ini dan menemukan jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang itu. Bahkan jika itu adalah urusan pribadi dia Qin Yichen akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya.